Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi syariah. Untuk isi dari materi ekonomi syariah, yang pertama ada pengertian ekonomi syariah, lalu ada tujuan ekonomi syariah, ada prinsip ekonomi syariah, karakteristik ekonomi syariah, ada riba dalam ekonomi syariah, dan yang terakhir akad dalam ekonomi syariah. Berikut ini merupakan pentingnya ekonomi syariah. Ekonomi syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, namun terbuka dan bersifat universal. Melalui ekonomi syariah dapat menjadi alternatif keilmuan dan sistem ekonomi yang mendepankan akhlak, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, ini merupakan pentingnya dari ekonomi syariah, yaitu sebagai alternatif keilmuan dan sistem ekonomi yang mengedepankan akhlak, keadilan, dan kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh ilmu atau sistem ekonomi yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari ekonomi syariah. Pengertian dari ekonomi syariah yakni ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai falah, yakni kesejahteraan dunia akhirat, berpegang pada nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam dalam ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, lalu diimplementasikan dalam fatwa para ulama. Berikut ini merupakan pengertian ekonomi syariah menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang memiliki konsep ketuhanan. Dalam ini ketuhanan yang ilahiyah, akhlak, dan kemanusiaan. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya menurut Muhammad Akram Khan menyatakan ilmu ekonomi syariah bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia atau falah yang dicapai melalui mengorganisasikan sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Dan yang terakhir menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi mendefinisikan ekonomi syariah sebagai kumpulan dasar umum ekonomi dari Al-Quran dan As-Sunnah dan didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Jadi jadikan nilai-nilai Islam itu kan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, tapi implementasinya kan tadi saya sebutkan bahwa berdasarkan dengan fatwa-fatwa ulama. Nah, fatwa-fatwa ulama ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan ulama tersebut ada atau lingkungan di mana ekonomi syariah itu diterapkan dan juga waktunya. Selanjutnya, pengertian-pengertian dari ekonomi syariah bisa digali oleh kalian sendiri di berbagai sumber yang lain. Selanjutnya ada tujuan ekonomi syariah. Tujuan utama dari ekonomi syariah yaitu terciptanya falah atau kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, untuk tujuan yang lebih spesifik, yang pertama, ekonomi yang baik dalam ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam. Lalu selanjutnya ada distribusi pendapatan yang merata. Jadi ekonomi syariah itu bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan agar merata. Lalu tujuan selanjutnya adalah persaudaraan dan kesejahteraan yang universal yang dapat dinikmati atau didapatkan oleh semua orang. Lalu pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk, tidak hanya manusia saja tapi juga hewan, tumbuhan. Lalu selanjutnya mencegah kekayaan hanya terpusat pada kelompok tertentu. Dan yang terakhir, kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Jadi setiap individu itu diberikan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Masuk pada prinsip ekonomi syariah. Prinsip yang pertama yakni sumber daya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemanfaatannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, ini perbedaan dari
sistem atau ilmu ekonomi yang lainnya. Kalau di ekonomi syariah itu menyatakan bahwa sumber daya yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan itu adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pemanfaatannya pastinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya, kepemilikan pribadi diakui dalam batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Jadi kepentingan atau pemilikan pribadi itu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Jadi tidak bisa kepentingan atau kepemilikan pribadi itu sampai merugikan kepentingan masyarakat. Jadi lebih mendahulukan masyarakat daripada pribadi. Lalu keadilan sosial dan menjaga keseimbangan ekonomi untuk semua individu dan masyarakat. Selanjutnya, hidup hemat dan tidak berlebihan dan menjauhi sifat mubazir atau selanjutnya melarang riba dalam segala bentuk. Untuk riba nanti akan kita jelaskan. Lalu ada zakat harus dibayarkan atas harta yang telah memenuhi batas nisab. Kebebasan ekonomi yang terbatas. Artinya ekonomi syariah itu menjamin kebebasan setiap individu atau kelompok untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Namun kegiatan ekonominya itu dibatasi oleh hukum-hukum syariah agar tidak mengandung pemerasan atau kezaliman dan monopoli. Dan yang terakhir, menghindari harta hanya menumpuk pada kalangan tertentu dan harus selalu berputar. Artinya, ekonomi syariah ini prinsipnya adalah menghindari harta itu hanya bertumpuk atau berputar di kalangan tertentu saja. Jadi tidak hanya hartanya hanya berputar ke masyarakat yang kaya saja, tapi juga diusahakan agar dapat menyentuh ke kalangan yang kurang mampu. Nah, caranya dengan apa? Dengan zakat, dengan sedekah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip keadilan, diantaranya dalam sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Lalu terdapat perpaduan antara nilai spiritual dan materialisme. Jadi kalau di sistem ekonomi atau ilmu ekonomi yang lain itu hanya mengedepankan sisi materialisme, sedangkan kalau di ekonomi syariah ada nilai-nilai spiritualismenya atau nilai-nilai keagamaan. Lalu membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam koridor syariah. Selanjutnya, alam dan seisinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan. Selanjutnya, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Kemaslahatan itu adalah kemanfaatan atau kepentingan dari individu dan masyarakat. Nah, kita masuk ke riba. Dalam ekonomi syariah, riba adalah sesuatu yang haram sesuai dengan hukum syariah yang berasal dari ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 130. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, berdasarkan ayat tadi, dapat kita ambil pengertian riba. Yang pertama adalah menurut Abdurrahman Al-Jaziri yang berasal dari kata az-ziyadah atau tambahan. Nah, dalam bahasa Arab berarti tambahan walaupun sedikit melebihi dari modal pokok yang dipinjamkan, dan yang demikian itu keduanya termasuk riba dan bunga. Sedangkan menurut Fuad Muhammad Fahrudin, riba adalah satu tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam-meminjam. Jadi secara umum, riba adalah tambahan dari suatu transaksi yang utamanya adalah pinjam-meminjam yang menyebabkan terjadinya kezaliman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ada riba nasi'ah untuk jenisnya. Riba nasi'ah yaitu riba yang terkenal pada masa jahiliyah atau pada masa Nabi Muhammad dahulu. Riba ini menangguhkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan pembayaran.
Jadi ketika terjadi penundaan pembayaran utang, maka akan ditambah utangnya itu sebagai bayaran penangguhan masa pembayaran. Jadi semakin lama ditunda utangnya, itu utangnya malah semakin banyak. Nah, itu disebut riba nasi'ah. Sedangkan riba fadl itu adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu adanya tambahan pada jual beli benda yang sejenis. Misalnya di sini seorang penjual emas yang berbentuk gelang dengan harga yang melebihi timbangannya. Lalu pembayarannya menggunakan dinar atau uang emas. Nah, di sini tidak diperbolehkan karena emas dibeli dengan emas. Sedangkan emasnya tadi itu untuk membeli gelang tadi itu dilebihkan timbangannya atau dilebihkan beratnya. Nah, itu sudah masuk ke riba fadl dan diharamkan. Atau seorang penjual sekilo kurma yang baik dengan 1 kilo kurma jelek dengan melebihkan kurma yang jelek. Sedangkan karena kurma itu satu jenis barang, maka termasuk riba fadl kalau menukarkan dengan kurma walaupun kondisinya itu berbeda, kurma jelek dengan kurma yang baik gitu. Nah, sehingga untuk menghindari riba fadl adalah melakukan pembayaran dengan barang lain yang tidak sejenis. Contohnya kalau mau membeli emas gelang itu juga sudah ada perantara yang namanya uang. Kalau sekarang, kalau zaman dulu itu kan masih ada barter. Nah, itu dibarter atau ditukar dengan barang lain, contohnya kain atau kurma, nah kayak gitu. Selanjutnya bunga bank sebagai riba. Nah, terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai bunga bank ini termasuk riba atau enggak sih. Karena kan tadi berkaitan dengan kalau bunga bank itu simpan meminjam. Tuh. Nah, simpan meminjam kalau di bank, kalau kita minjam uang di bank itu kan ada namanya bunga. Nah, ulama berpendapat terbagi menjadi 3 mengenai bunga bank ini. Yang pertama adalah haram. Jadi sebagian ulama itu mempersamakan bunga bank dengan riba. Karena riba hukumnya adalah haram. Sehingga pinjaman atau bunga bank ini haram untuk atau dilarang untuk digunakan. Selanjutnya ada mubah, yaitu sebagian ulama tidak mempersamakan bunga bank dengan riba dan hukumnya adalah boleh sehingga dapat digunakan. Sedangkan yang terakhir yaitu subhat, yaitu tidak jelas hukumnya sehingga lebih baik untuk menghindari dari bunga bank tersebut. Nah, ini kan ada 3 perbedaan pendapat, tapi umat Islam dapat memilih untuk mengikuti ulama yang manapun, asalkan konsisten dan mengambil yang paling berhati-hati. Jadi tidak perlu saling menyalahkan antara ketiga pendapat ini. Jadi asalkan sudah mengambil salah satu, ya kita harus konsisten dan mengambil yang berhati-hati. Contohnya kalau kita sudah mengambil pendapat ulama yang mubah, ya kita harus mengikuti pendapat tersebut secara keseluruhan, jangan setengah-setengah kayak gitu. Dan juga jangan menyalahkan orang yang menghukumi bunga bank itu adalah haram. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita masuk yang terakhir yaitu akad ekonomi syariah. Akad berarti sesuatu yang dikerjakan sesuai keinginan sendiri. Dalam ekonomi syariah berarti persetujuan antara dua pihak dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini dilakukan melalui ijab, yaitu penyerahan, dan qabul, penerimaan. Nah, untuk jenis-jenisnya yang pertama ada akad investasi, akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad regulasi, dan yang terakhir akad jasa pelayanan. Nah, dari jenis-jenis akad ini akan dibagi lagi menjadi beberapa akad. Yang pertama, untuk akad investasi ada mudharabah. Dan yang kedua ada musyarakah, dan yang ketiga ada wadiah.
Sedangkan untuk mudharabah itu adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak sebagai pemilik modal dan pengelola modal. Jadi di sini untuk mudharabah itu ada dua pihak. Pihak yang pertama itu yang menyediakan modal dan pihak yang kedua itu yang mengelola modal tersebut. Contohnya, saya mempunyai modal sebanyak 1 juta rupiah, lalu saya berikan ke teman saya untuk dikelola menjadi sebuah warung. Nah, itu adalah akad mudharabah. Sedangkan yang kedua akad musyarakah itu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal dan menjalankan usahanya secara bersama-sama, dan kerugiannya itu dibagi sesuai kontribusi modalnya. Kalau tadi di mudharabah itu saya memberikan modal kepada orang lain, kalau di musyarakah itu saya dan teman saya itu tadi bersama-sama menyetorkan modal dan menjalankan usahanya bersama-sama. Tuh. Kalau yang wadiah itu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Jadi wadiah itu adalah titipan uang kayak gitu atau barang yang lain. Tapi terdapat beberapa sumber yang tidak memasukkan wadiah sebagai akad investasi. Selanjutnya ada akad jual beli. Yang pertama ada murabahah, yang kedua istisna, dan yang terakhir salam. Nah, untuk murabahah itu adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri harga pokok dan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual. Dan barang yang akan dijual dan akan dibeli oleh pembeli itu ada namanya kesepakatan harga. Lalu istisna. Istisna itu adalah akad pemesanan barang dari pemesan ke produsen. Jadi pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut ke produsen. Dan yang terakhir salam itu adalah pesanan dengan harga tunai dan barangnya tidak tunai. Jadi di sini pembeli itu memberikan pembayaran lebih dahulu. Nah, baru nanti setelah dibayar barangnya akan dikirim ke pembeli. Ini contohnya seperti di online shop atau jual beli online. Jadi kalau kita jual beli online di online shop itu kan kita mentransfer atau membayar terlebih dahulu baru barangnya dikirim. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada akad sewa menyewa, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai atau dengan perpindahan hak milik. Barang sewa dapat menjadi hak milik setelah melunasi harga barang beserta biaya sewanya. Nah, untuk akad sewa menyewa ini ada dua, yaitu ijarah yang tanpa pemindahan hak milik dan ijarah bitamlik yang dengan pemindahan hak milik. Jadi kalau ijarah itu kita menyewa suatu barang, tapi setelah kita selesai menyewa kita akan mengembalikan barang tersebut. Sedangkan kalau ijarah bitamlik itu setelah kita selesai menyewa, setelah selesai kita menyewa dan melunasi harga barang tersebut, maka barang tersebut menjadi milik kita. Nah, selanjutnya ada akad regulasi. Yang pertama ada zakat, yaitu harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam kepada golongan yang berhak menerima. Zakat terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat mal. Kalau warisan itu peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris, dapat berupa harta, pusaka, atau surat wasiat. Kalau kharaj itu adalah pungutan yang dikenakan atas bumi atau tanah atau hasil bumi. Awalnya adalah pungutan terhadap non-muslim di tanah yang dikuasai oleh umat Islam. Dan yang terakhir ada jizyah, yaitu pajak per kapita atau pajak perorangan yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara yang menggunakan hukum Islam. Ini diterapkan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Ada yang namanya jizyah.
Nah, selanjutnya ada akad jasa pelayanan, ada kafalah, wakalah, hiwalah, rohan, jualah, dan qor. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.